Shalom. Ini doa Pak Ferdi minggu lalu ya. Tiap kali dia doa, buat saya jadi takut. Sampai saya tanya, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Dari tadi saya waktu lagi penyembahan, saya bilang gini, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Tapi justru judul khotbah hari ini, kenapa saya Tuhan? Why me Lord? Sebenarnya kalau kita mau ngomong, kita semua gak ada yang layak ya. Gak ada layak satu pun, gak ada yang layak di tempat ini. Tapi kenapa kita ada di sini semua? Karena ada satu maksud Tuhan yang besar di tempat ini. Mungkin khotbah saya di sini bisa dihitung pakai jari judul-judulnya ya. Makanya saya gampang untuk ngingetin kembali. Saya pernah bicara waktu, kalau gak salah bulan Desember ya, masa lalu adalah sampah. Walaupun kita udah lewat banyak, bukan ini yang saya mau khotbah, tapi saya mengingatkan, udah belum kita melupakan semua masa lalu dalam hidup kita, dan kita masuk lembaran yang baru dalam hidup kita. Ya, kita gak boleh statis atau kita di tempat saja, tapi kita harus maju. Patokan hari ini bukan di masa lalu, patokan hari ini melihat masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Kalau kita masih terikat dengan masa lalu, artinya kita masih diam di tempat. Karena masa lalu bisa menghalangi kita untuk terobos. Saya juga pernah berkhotbah di sini. Kita yang jadi raja atau Tuhan yang jadi raja? Pertanyaan saya kan udah lewat lama ya khotbah ini. Sudahkah kita menjadikan Tuhan raja di dalam hidup kita? Atau kita tetap masih jadi raja dalam hidup kita? Ya, udah banyak banget Pak Ferdi kasih firman di tempat ini. Saya bisa dihitung berapa kali khotbah di sini. Tapi minimal saya ambil bagian saya deh, saya tanya. Udah belum sih kita jadiin Tuhan raja dalam hidup kita? Atau tetap kita masih jadi raja dalam hidup kita? Kalau masih jadi raja dalam hidup kita, bahaya loh. Artinya benih-benih itu belum bertumbuh di dalam kita. Kita terus masih ingin dipuji, kita ingin terus melakukan suka-suka kita karena apa? Karena kita gak suka dikendaliin. Bahkan kita bertanya, seperti saya bertanya hari ini. Satu hari saya lagi dalam kendaraan, pulang bersama Pak Ferdi. Terus Pak Ferdi ini kali ini beneran ya, ada yang doain juga beneran sih. Pak Ferdi bilang doain ya, kalau dia 1 malaman siapin khotbah, saya 1 bulanan siapin khotbah, itu pun masih deg-degan. Karena saya pikir, kenapa saya? Satu hari saya lagi ngayal, saya bilang begini, coba ya gue khotbah untuk gue sendiri. Jadi kalau saya ngomong sendiri untuk saya. Karena apa? Pada dasarnya sebenarnya idealnya firman itu untuk kita masing-masing. Bukan kita koleksi firman, kita tujukan kepada orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri. Amin. Ya. Hari ini saya mau kasih gambaran. Mengapa? Makanya saya kasih judulnya Why Me Lord? Kenapa saya? Apa sih spesialnya saya? Tapi setiap kali Tuhan bilang kita spesial. Kita spesial. Ya. Terus kemudian khotbah saya yang berikutnya mengenai benih. Ya, benih dari sorga atau benih dari neraka. Sudahkah kita kasih benih-benih yang baik dalam hidup kita? Kok pada diem ya? Udah belum? Udah belum? Benih dari sorga lebih banyak daripada benih-benih yang kita kasih melalui kehidupan kita. Di luar dari benih sorga, Tuhan tidak mengenal. Dan Tuhan tidak bisa memberi pertumbuhan. Amin. Jadi walaupun cuma 3 judul saya, tapi pertanyaannya matang banget di dalam kalian nih. Udah belum sih meninggalkan masa lalu? Udah belum jadiin Tuhan raja dalam hidup kita? Udah belum kita taruh benih-benih dari sorga dibandingkan benih-benih yang ada di dunia ini? 3 itu aja bisa membawa kita untuk menuju ke sorga. Tapi kalau 3 benih ini aja masih belum beres, bagaimana kita bilang, aku mau jadi mempelai Kristus,
Aku menjadi pasukan yang kuat. Bagaimana bisa jadi pasukan yang kuat kalau baju kita masih bolong-bolong? Perlengkapan senjata itu bukan Tuhan yang mengenakan. Kita harus mengenakan sendiri. Amin. Tadi Tuhan bilang kan, jangan sampai pelitamu padam. Ya, puji Tuhan. Pak Gembala tadi dikasih sama Tuhan pesan, Gideon, bawa pasukan. Kita ini pasukannya Tuhan loh. Kita ini bukan orang-orang murahan, bukan Kristen gampangan. Kita dilatih berperang. Kita harus kuat untuk maju berperang. Kalau kita baju berperang dengan asal-asalan, habis kita ketembak sama musuh. Dia bisa porak-porandain hidup kita, dia bisa menghancurkan hidup kita. Untuk itu hari ini berkaitan dengan why me Lord, kenapa aku Tuhan, kita akan kaitkan dengan salib Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara, hidup kita masing-masing bertanggung jawab untuk masing-masing. Apa yang selama ini ditabur bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kita yang harus makan itu, pokoknya kita apa yang kita dapat kita makan, harus bertumbuh di dalam kita. Kalau tiap hari begini aja, flat aja, nggak ada begininya, bahaya loh rohani kita. Ya, kita satu sama lain di sini udah kayak keluarga, kita kenal satu sama lain. Tapi bisa nggak mulai besok-besok kita lihat, rasanya beda ya sekarang ngomong sama Bu Wilma, beda ya ngomong sama Bu Filida, beda ya kalau ketemu sama Lina Bukit, semua sudah ada benih-benih baru. Enggak seperti kita ketemu dulu, hari ini masih sama-sama juga gayanya. Oke? Untuk itu kita harus tahu kalau kita semua tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, tapi kita sendiri yang harus melakukannya. Dan tujuan kita bukan tujuan sesuatu yang sia-sia, tapi kita lagi mengejar kekudusan, kita lagi mengejar kebenaran, kita lagi mengejar tempat kesempurnaan. Yang kita bicara di sini adalah tempat kesempurnaan. Tapi selalu saya tanya, kenapa kita? Kehidupan orang Kristen harus ada salib. Tanpa salib engkau bukan pengikut Kristus. Sekali lagi, kehidupan orang Kristen harus ada salib. Tanpa salib engkau bukan pengikut Kristus. Amin. Jadi kebetulan saya lihat Bang Jo pakai salib nih. Ya. Hati-hati yang ada salib di dalam hidup kita. Roh jahat paling buas kalau ngelihat kita pakai salib. Salib bukan yang salib pakai kalung salib ya. Itu cuman aksesoris. Tapi salib sesungguhnya kita harus pikul. Amin. Kalau kita mau masuk kerajaan sorga, tidak mungkin bisa masuk kerajaan sorga tanpa salib. Yuk kita buka di Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan ikut aku. Kalau kalian belum bisa menyangkal diri, memikul salib, kalian tidak mungkin bisa ikut Tuhan. Jadi peranan hidup kita, tugas kita, kalau kita jalan, kita nggak pikul salib, tidak mungkin kita bisa terobos. Karena di dalam salib itu ada banyak hal yang Tuhan mau tunjukin sama kita. Kalau kita mau masuk surga, nggak ada salib di dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa masuk surga. Ya. Itu kelengkapan Kristus waktu dia mati di kayu salib. Salib itu menjadi pegangan buat kita untuk berjalan menuju surga. Bahkan berjalan menuju kesempurnaan. Pertanyaan saya, apakah semua orang masuk surga itu pikul salib? Ada yang bisa jawab? Ya. Bagaimana dengan orang yang bukan dari
pengikut Kristus, tiba-tiba dia diinjili. Kemudian dia respon, sungguh-sungguh dia respon. Di penghujung hidupnya masih ada kesempatan. Dan dia sungguh-sungguh baru mengerti bahwa karya Yesus itu luar biasa dan dia percaya hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Pertanyaan saya, apakah dia sudah menerima salib itu? Apakah sudah? Ya. Dia belum banyak mencucurkan darah, belum banyak mencucurkan air mata. Makanya di Alkitab dibilang, orang-orang yang sekedar selamat itu disebut anak-anak gampang. Ya, tidak ada perjuangan. Salib itu ada perjuangan. Di mana di situ ada pengorbanan, di situ kita harus bayar dengan firman. Kita dianiaya, kita menjadi martir, itulah salib. Apakah orang yang meninggal, yang diranjang ketika diinjili, dia ada perjuangan, ada pengorbanan. Baru masuk dalam pengakuan, tapi Tuhan baik ya, masih ada kesempatan. Nah bagi kita yang mau masuk kesempurnaan, kunci cuma satu, bawa salib dalam hidup kita. Jadi besok-besok kalau pada pakai salib, ingat ya, salib itu maknanya luar biasa loh. Bukan sesuatu yang imut-imut, yang lucu-lucu, ih salibnya ada merahnya loh, ih salibnya ada warna ini, warna itu. Salib itu bayar darahnya harga yang mahal loh, darah Yesus loh. Oke, kembali kita tanya sama diri kita, kenapa sih kita yang dipilih sama Tuhan? Kenapa sih aku? Why me now? Ya, why me Lord? Kenapa aku? Segitu spesialnya kah kita? Pertanyaannya, kita ikut memilih Tuhan, kita memilih ikut Tuhan, atau Tuhan yang memilih kita? Hah? Dua-duanya? Tuhan memilih kita. Ada yang lain selain Tuhan memilih kita? Puji Tuhan. Berarti lumayan lah, udah banyak yang tahu ya. Coba kita buka di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kadang orang pikir, oh orang bukan dari latar belakang percaya Yesus, tiba-tiba dia percaya, aku memilih ikut Yesus. Padahal sadar nggak? Justru Yesus yang memilih dia. Ya, banyak kita lihat kesaksian kan, orang-orang yang non-Kristen, Tuhan pakai mereka dari latar belakang mereka, tapi ada maksud tertentu, Tuhan yang memilih. Bukan kita yang memilih, tapi masalahnya ketika kita dipilih, ada lagi tanggung jawab kita. Betul-betul enggak kita benar-benar ketika kita dipilih, kita melaksanakan tugas itu. Karena apa? Sesuatu yang dipilih, pasti ada rencana yang luar biasa. Ya. Pertanyaannya sekarang, ketika kita dipilih sama Tuhan, apakah kita betul-betul sudah melakukannya? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Ya, dan buah itu tetap. Bagaimana buah itu tetap? Kita harus benar-benar menjadi kesukaan bagi Tuhan. Supaya betul-betul kita bisa menyatu dengan Dia. Itu buah yang tetap, menyatu dengan Dia. Kita harus menghasilkan buah. Nah, lucunya di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Banyak orang kebalik ya, dia minta dulu tapi belum menghasilkan buah. Bagaimana dia mau dipercaya? Dia mau bilang, Tuhan berkati aku supaya aku berkati sesamaku. Bagaimana Tuhan bisa percaya? Sama ya, sebenarnya ini sama firman yang satu lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah
segala sesuatu ditambahkan. Nah ini Tuhan bilang berbuah dulu baru mintalah. Aku akan menjawab. Istilahnya orang-orang yang bisa dipercaya, ini orang-orang pilihan. Yang bisa dipercaya, ketika dia dipercayakan karena dia punya intim sama Tuhan, baru Tuhan bisa mempercayakan sesuatu hal yang besar. Perkara kecil aja berbuah belum, nabur aja belum tentu belum. Ya, nabur aja belum tentu. Udah mau dapat buahnya. Gak mungkin tiba-tiba dari tanah gak ada yang nabur, tiba-tiba nongol pohon, tiba-tiba nongol buah, gak ada yang nabur. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan maksudnya dengan yang bernyawa yang lain. Tapi kita ini yang bernyawa ini, Tuhan mau kita menabur seperti Tuhan menabur ketika dia ada di dunia. Amin. Oke, lembarannya banyak. Tulisannya sekarang udah gede, makanya bisa baca. Jadi jangan kaget kalau saya balik-balik terus. Jika ingin meminta sesuatu supaya Tuhan jawab, engkau harus menghasilkan buah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Berbuah ada kaitannya dengan sesama. Karena bagaimana kita berbuah, gak mungkin kita nanam kebun, kita semua. Terus udah gitu, itu disebut menghasilkan buah. Itu untuk pribadi. Tapi menghasilkan buah di sini berbicara mengenai salib. Di mana ke atas hubungan kita sama Tuhan, ke samping hubungan kita sama sesama. Nah, lucunya kalau kita ngebayangin salib, sebenarnya itu semua satu kesatuan dari keinginan Tuhan. Salib itu kesempurnaan di mana Tuhan menyelesaikan dan kita harus juga menyelesaikan yang sama. Ya. Tuhan memilih kita dan dia menentukan hidup kita untuk berbuah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Harus menjalankan salib. Ya. Kalau kita mau berbuah, harus menjalankan salib. Salib itu harus dipikul, bukan diseret. Banyak orang menyeret salib seperti kayak gini loh. Tuhan, aku maunya begini. Jawab ya Tuhan. Padahal rencana Tuhan berbeda. Itu namanya orang yang nyeret salib, bukan pikul salib. Pikul salib itu kita dikendalikan sama Tuhan. Maka dibilang sangkal diri, matikan dagingmu, pikul salib, kita siap dikendalikan Tuhan, ikut aku. Kalau kita sudah siap dikendalikan Tuhan, pasti kita iramanya sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan ke kanan, kita ke kiri Tuhan ke kanan. Irama kita harus sama. Derap langkah kita harus sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan, misi Tuhan di mana kita harus berperang mengalahkan kedagingan kita dan menghidupkan roh Allah di dalam kita. Kita dimurnikan melalui sarana yang ada, yaitu salib. Salib ini sarana, kita sudah dipilih. Lihat ya, seperti ini kan banyak dilema ya, ini polemik seperti ditanya. Ada 12 murid Yesus. Betul di firman Tuhan ditentukan, itu dipilih. Percaya nggak kalau 12 murid itu dipilih sama Tuhan untuk menggenapkan setiap apa yang Tuhan sudah rancang. Proyeknya dia, di mana dia harus masuk dalam penderitaan, dia disalib. Nah, orang-orang ini orang-orang khusus yang dipilih sama Tuhan. Ya, termasuk Yudas. Amin. Tapi permasalahannya, kan firman Tuhan dibilang gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, sedikit taat setia. Nah, semua orang yang dipanggil seperti kita ini, semua Tuhan kasih kesempatan. Kalau Tuhan cuma mati untuk orang-orang yang cuma ikut dia, atau orang-orang yang cuma kenal dia, sia-sia dia naik kayu salib. Karena dia mati untuk kita semua umat manusia. Tanpa batas, untuk semua. Ya, tapi harus ada orang-orang yang dipilih, dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencananya. Bagaimana caranya? Ya ini proses jalannya. Tapi betul Tuhan tahu. Seperti Petrus menyangkal, dia udah tahu mau nyangkal. Tuhan kan udah tahu. Tapi lihat reaksinya Petrus, dia bertobat, dia menyadari bahwa dia menyangkal Yesus. Thomas, dia harus punya bukti dulu untuk bisa melihat Yesus percaya atau enggak. Tapi dia dipakai, tapi dia masih ragu. Padahal dia udah jalan sama Tuhan, tiap hari udah lihat mujizat.
Ya, kita juga dipilih sama Tuhan. Tapi hidup kita untuk ambil keputusan, melihat semua karya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapinya? Yudas, pertanyaan saya, memang dia ditetapkan seperti itu atau bukan? Ya, pilihan, betul. Saya lupa firmannya waktu itu kemarin bahas sama Pak Ferdi yang dia mengangkat tumitnya. Saya lupa. Artinya, saya lupa ya. Saya berapa di? Oke, kita sama-sama lupa aja. Tapi ada firmannya, jadi intinya gini loh. Sebenarnya betul, Yudas juga dipilih salah satu rancangan proyek besarnya Tuhan untuk menggenapi janji dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Karena dosa di Taman Eden. Dia mau membereskan semua supaya kita dibalikin lagi menjadi gambarnya Allah kembali. Citra Allah harus masuk lagi di dalam semua ciptaannya. Karena kita ini gambar-gambar Allah loh. Ya, makanya kan saya selalu bilang kan kalau orang sakit hati, dia benci, dia bukan benci sama sesamanya dia benci sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gambaran Tuhan. Nah, baca deh Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, jadi kadang-kadang kita dikasih pilihan ikut Tuhan. Tuhan pilih kita, tapi kita mangkir. Kita lari dari pelayanan, kita tinggalin persekutuan dengan Tuhan. Yudas juga dikasih pilihan, dia harus menggenapi. Tuhan tahu dia salah. Dia akan menyerahkan Tuhan. Tapi permasalahannya adalah ketika akhirnya, ketika dia menyesali, dia ambil keputusan yang salah, bukannya bertobat, tapi pilih bunuh diri. Ini menjadi polemik memang. Saya nggak pandai dengan orang yang punya bahasa banyak untuk menerjemahkan, tapi saya percaya Tuhan mati untuk kita semua tanpa batas. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan mati buat kita semua. Satu domba aja hilang, dia cari. Yang lainnya ditinggalin. Dia cari. Berarti begitu berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Nah, kita lihat kita semua ini begitu spesial di mata Tuhan. Lihat ya, kayak seperti bangsa Israel. Banyak bangsa-bangsa yang besar. Tapi kenapa dia yang jadi ikon di dunia ini? Pertanyaannya, dia umat pilihan, betul? Bangsa yang dipilih Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang Israel itu, maksudnya orang Yahudi itu, benar-benar hidup di dalam Tuhan? Tapi dia pilihan loh. Begitu luar biasa apapun yang ditemuin di dunia ini, itu asalnya banyak orang Yahudi yang bikin. Bukan banyak, tapi memang mereka dikasih Tuhan luar biasa pengetahuan yang tak terbatas. Apa yang dunia belum pikirkan, mereka banyak dikasih rahasia-rahasia kerajaan sorga. Tapi sayangnya, karena tidak punya keintiman dengan Tuhan, makanya saya suka ngobrol sama Opa waktu itu. Opa bilang di situ banyak sekali yang punya kepercayaan ya Opa ya, macam-macam agama di situ ya. Enggak semuanya rohani, bahkan kalau boleh bilang enggak banyak yang militan banget. Tapi lihat, dia bisa buka mata dunia. Siapa yang berani hancurin dia? Berhadapan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih seseorang, dia pakai betul-betul untuk membuktikan pada dunia. Nah, kita ini dipakai kesempatan Tuhan pilih kita untuk menyatakan pada dunia. Bagaimana caranya? Oke. Untuk menyatakannya, kita harus benar-benar mengerti mengenai salib. Karena salib itu yang dapat menerjemahkan semua cerita tentang Tuhan. Di dalam salib ada firman. Kalau kita nggak punya firman yang kuat, kita gagal menjadi pengikut Kristus. Tadi Tuhan bilang kan, jangan padamkan pelitamu. Amin. Bagaimana bisa hidup kalau kita lebih banyak kasih makan dosa, suka-suka? Ini antara kita aja di sini nih. Antara kita di sini. Di situ ada firman Tuhan,
ada meja roti sajian, artinya pengorbanan. Di sini aja kita lihat misalnya, ada bangku yang kosong. Kadang pengen nih supaya jangan sebelah gua ada orang, taruh tas kalau bisa sampai ujung sana, supaya nggak ada yang duduk, berjejer. Kalau tanya ada orangnya, intinya cuma satu, dia mau batasin, gua mau lega. Ini cuma di skup kecil aja ya, kita jangan tersinggung loh, ini kita belajar. Kalau kebenaran, makanya saya aneh ya, maaf, setiap kalau khotbah yang ditabur, terus habis itu ada yang maaf, agak miring mulutnya, wah tadi tuh khotbahnya nyinggung ini, nyinggung itu, gampang loh nunjuk orang kemana-mana, nyinggung ini, nyinggung itu, padahal untuk diri kamu, kebutuhan kamu, kalau salah yang ngaku aja, salah, kenapa? Tuhan lagi koreksi, untuk kebutuhan kita masuk surga loh, bukan untuk orang lain. Jangan kita gampang lihat, wah dia lagi nyinggung si ini nih, si itu nih. Akhirnya apa? Mulai bicara, oh iya benar dia ngomong begini gitu. Kalau gitu gak usah ada kebenaran dong di sini. Gak usah ada teguran dong. Ya, firman itu untuk menegur. Siap ditegur. Puji Tuhan kalau sampai masih ada tegur, artinya kita koreksi sendiri bahwa gue nih yang begini nih. Gue lagi ditegur sama Tuhan, jangan mulai lihat kiri kanan. Wah tuh hamba Tuhan gak bener tuh, ngakimin gue. Padahal firman loh, tadi saya dapat, ini cuma lagi duduk aja. Oke di Yesaya 45 aja. Yesaya 45 ayat, nah lo itu dia lupa. Ayat 1 kali ya, coba. Yang celakalah orang. Bukan? Oke, di Yesaya 45 tadi saya sempat baca tapi lupa tulis ayatnya. Celakalah orang yang berbantah dan ayat 9. Oke, puji Tuhan kan. Nah kayak gini nih bawa-bawa Alkitab sendiri, bukan liatin Alkitab di sana. Ya. Bawa Alkitab kayak begini kan lebih enak. Oke, dibaca. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentukannya. Dengan pembentukannya. Terus? Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau apa yang dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ya, kita gak mungkin ngedikte Tuhan yang membentuk kita loh. Kita bisa-bisa ngedikte Tuhan seolah-olah kita lebih ngerti dari Tuhan. Padahal kita yang lagi ditegur sama firman, intinya supaya satu, berubah. Kalau sakit tuh firman kena ke diri kita, jangan nunjuk ke orang lain. Nunjuk ke diri kita sendiri, sakit Tuhan. Itu tandanya sangkal diri, matiin daging. Jangan selalu melulu firman pakai untuk orang lain. Ya, jangan sampai ketika selesai ibadah ini, wah Bu Karen tuh tadi mulai nyinggung lagi tuh. Dia udah mulai lagi tuh ngomongin tentang gue nih. Semua beritanya dia sampein, gue lagi disinggung nih. Wah parah kayak begini. Berarti gak usah denger aja teguran Tuhan. Serem ya orang-orang yang seperti ini, sebenarnya itulah zombie. Engkau hidup padahal sebenarnya engkau mati rohanimu. Ya, kita boleh aktivitas dalam pelayanan. Kita bisa duduk di sini, tapi kita zombie, serem loh. Kalau zombie itu dia tetap bisa duduk di tengah-tengah orang, tapi mati rohaninya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mati rohani. Hidupkan rohani itu, hidupkan firman Tuhan di dalam kita. Amin. Ya. Oh, waduh. Jam saya apa salah enggak? Oke, saya kembali lagi. Jadi kalau kita mau benar-benar kita berubah, kita harus pikul salib ya. Selalu kita mempertanyakan diri kita, jangan pernah mentanyakan orang lain. Lu gimana? Lu berubah lu jangan begini. Selalu kita nuntut orang. Oke. Coba kita buka deh di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, kita mau orang lain bertobat. Lakukan terlebih dahulu dong.
Bahkan di sini perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau seluruh hukum Taurat, seluruhnya Tuhan cuma berbicara tentang ciptaannya manusia, gambaran Dia yang harus benar-benar masuk dalam gambaran Tuhan. Nah sekarang ini kita untuk masuk ke gambaran Tuhan, supaya kita bisa intim sama Tuhan, jalurnya Tuhan kasih satu, salib. Ya, terus saya sempat nanya lagi sama Tuhan. Saya bilang gini, kenapa saya Tuhan? Tadi malam saya udah nyerah nih, saya bilang sama Ferdi, Di, kamu siapin aja deh khotbah. Saya belum siap nih, kayaknya di hati saya mau bilang sebulan lagi baru jadi. Tapi nggak bisa. Tadi malam pas saya lagi ketik sambil ditiduran, padahal ketik-ketik di laptop kaki saya lagi, pokoknya tempat tidur lagi begitu dah cara saya ngetik. Terus saya tanya lagi, kenapa Tuhan? Tiba-tiba suara hati saya keras sampai saya lari lagi ke sebelah ke Ferdi. Kenapa saya Tuhan? Tahu nggak ada suara hati bilang begini, karena kamu ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan. Kita adalah pemilik Tuhan. Oke? Jadi hidup kita semua ada pemiliknya. Kadang-kadang kita bilang gini, kalau Tuhan taruh di dunia, boleh dong kasih lega-lega dikit, aku boleh begini, aku boleh begitu. Tapi salah loh, sebenarnya Tuhan taruh kita di dunia, ada maksud luar biasa, di mana kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ya, gimana caranya? Tuhan sebagai Allah, sebagai Bapa, turun menjadi manusia. Ya, turun menjadi manusia, dia punya misi. Misinya itu menyelamatkan semua yang telah dirusak oleh kuasa kegelapan. Nah, dia pilih orang-orang tertentu untuk menggenapi apa yang dia ingin lakukan supaya digenapi. Melalui proses penyalipan, melalui proses semua. Tapi dia bikin mujizat dulu. Dia bikin mujizat dulu, orang lihat begini begitu. Setelah itu baru dia menyerahkan tanda itu, dia cuma mau bilang kemenangan yang paling besar yang dia lakukan buat kita. Dia kasih pengertian dulu, dia kasih hati dia kasih lihat bahwa aku berkuasa loh. Dulu dia di zaman dahulu, ya bukan di perjanjian baru, di perjanjian lama. Tuhan belum ada di dalam kita. Ada yang bilang, gak mungkin Tuhan di dalam kita. Lah firman-Nya ada kok Tuhan di dalam kita. Ya, dia hidup di dalam kita, mengubah kita. Tapi dulu Tuhan jalan bersama kita, makanya dia kalau penginjilan pengikutnya ikut semua, Tuhan ada di sekitar kita. Amin. Nah, untuk supaya kita bisa mengerti mengenai karya salib itu penyelesaian yang sempurna ya, yang Tuhan lakukan ketika dia naik ke kayu salib. Itu penyelesaian yang sempurna untuk mengalahkan si maut itu. Gimana caranya? Dia pakai semua orang-orang yang dipilih. Dia pilih juga bangsa-bangsa. Banyak bangsa yang besar tapi dia pilih bangsa yang kecil, Israel. Walaupun benar, masih banyak juga yang belum tentu dia benar-benar percaya sama Yesus. Tapi dia menyatakan kasihnya, dia kasih pemberitaan itu semua. Dia kasih lihat mujizat, orang udah lihat semua. Sama kayak kita di sini. Kadang banyak juga orang ke gereja, cuma nunggu mujizat Tuhan aja. Minta begini, minta begitu. Tapi buahnya gak ada. Nabur juga gak pernah. Tapi minta mujizat. Bagaimana mungkin kita mau minta Tuhan berkatiin saya Tuhan. Tuhan jawab doa saya Tuhan. Tapi itu jelas tadi firman-Nya bilang, berbuah-buah dulu, mintalah. Setelah berbuah, supaya apa? Supaya kita dari perkara yang kecil kita setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dia akan menggenapi dan dia mempercayakan kita untuk perkara-perkara yang besar. Ya, kita ini orang-orang yang terpilih loh sama Tuhan. Tiap kali kalau ada nubuatan, Tuhan begitu senang, kita dipilih, kita dipilih. Jangan sampai setiap kali ulang-ulang seperti Yudas, dipilih tapi menyangkal. Habis itu penyelesaiannya mati aja gue. Ya, keputusan yang salah. Tapi Tuhan selalu kasih kesempatan. Dan semua orang yang mengikut, yang dipilih, mengikut dengan benar, dia menyelesaikannya juga pasti dengan benar. Amin. Oke, saya ulang sekali lagi, misi Tuhan di mana kita harus berperang
mengalahkan kedagingan kita, dan menghidupkan roh Allah di dalam kita. Kita dimurnikan melalui sarana yang Tuhan berikan. Satu, ini salib. Gimana caranya kalau kita mau masuk dalam peperangan yang sesungguhnya? Kita mulai membereskan diri kita dengan cara bertobat. Itu pertama kali kita masuk dalam perang yang benar. Kalau kita berperang tanpa ada pertobatan, bahaya. Kita pakai baju tanpa dilengkapi, kita masuk medan perang, ketembak. Satu-satunya untuk bisa menang dalam berperang, beresin dulu hidup kita. Masuk dalam pertobatan. Ini korban bakaran. Kita mengakui dosa-dosa kita, oke Pak Gem, suruh pakai ini biar gaya. Nih, korban bakaran. Amin. Bagaimana caranya korban bakaran masuk dalam pertobatan? Makanya kita di sini, kalau pelayanan pelepasan, di ujung yang ketiga, kita nggak akan pegang orang sampai selesai kalau dia belum mengalami baptisan selam. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Orang yang menyerahkan diri, makanya kita bilang baptisan itu bukan main-main loh, itu sakramen. Ya, sakramen. Sakramen itu surga terlibat, makanya cuma ada 3 sakramen. Pemberkatan, perjamuan, baptisan. Surga terlibat loh, dan ini gak main-main. Tapi banyak juga yang kita lihat di lapangan, orang menyerahkan diri dibaptis tanpa mengerti pertobatan. Waduh, gue sakit nih, gue mesti dibaptis. Waduh, gue punya usaha lagi gagal nih, gue dibaptis supaya diberesin. Jadi sarana baptisan untuk kepentingan kita, bukan mematikan daging kita, bukan masuk dalam pertobatan kita. Ya, makanya Tuhan pernah bilang waktu kita pelayanan, aku tidak melihat orang-orang yang berapa banyak kuantitas dia dibaptis, tapi kualitas dalam baptisan. Ya, kita ketemu kok di lapangan, kita lagi pelayanan, tiba-tiba Tuhan bilang harus dibaptis ulang. Walaupun ini polemik, kita ngobrol di luar sana, tapi kalau Tuhan bilang ternyata yang membaptis tidak diutus, dia homoseksual. Dia gak dipilih. Bahkan ada yang bilang begini, waktu saya lagi pelayanan baru-baru, tiba-tiba dia bilang gini, iya ini orang udah mau mati, dia harus baptis dulu. Saya bilang gini, baptis itu bukan berarti tanpa baptis bisa masuk surga seperti kayak orang yang sakit. Di penghujung dia belum dibaptis, tapi dia percaya sama Tuhan. Bukan berarti dia tidak bisa masuk surga, bisa. Tapi yang dibilang anak-anak gampang, cuman sekedar firdaus. Ya, bukan ruang suci. Atau ruang maha suci. Ruang suci itu pembentukan, tapi ruang maha suci itu kesempurnaan. Nah Tuhan mau targetnya ke sana. Tapi buat orang-orang yang sekedar selamat, dia cuma di halaman. Nih, halamannya batasnya cuma sini nih. Nih, ini halaman. Ya, dia mengakui dosa-dosa dia percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia belum masuk sampai tahap ini, tapi dia sudah di dalam sini. Kalau masih ada kesempatan, ya, kalau masih ada kesempatan. Oke. Nah, Tuhan cuman bilang waktu itu, Tuhan cuma lihat kualitas dari seseorang untuk masuk dalam pertobatan. Jadi kalau orang masuk dalam pertobatan, dia harus melalui proses baptisan yang benar. Ketika dia mau masuk, betul-betul dia mempersiapkan diri untuk menyerahkan diri, untuk masuk dalam pertobatan. Ketika dia menyelesaikan masuk dalam pertobatan, ya pertama dia pertobatan, digenapi dimateraikan melalui baptisan, baru di sini dia dibentuk masuk di ruang kudus ini, ruang kerja Allah. Ruang kerja Allah ada kandil, firman Tuhan, ada meja roti sajian, pengorbanan, ada pengorbanan di situ. Tubuh dan darah Yesus, tapi kalau kita terjemahkan pengorbanan waktu-waktu kita sama Tuhan. Baru ada mezbah ukupan. Mezbah ukupan, makanya Tuhan selalu bilang kan pujian penyembahan. Ini posisinya sebenarnya salah, ini harusnya naik sedikit ke atas. Kalau kita lihat mungkin kalau sedikit di atas seperti dekat jantungnya Tuhan. Makanya Tuhan senang kalau kita menyembah dia. Dia rasanya kayak seperti kita bisa mendengar detak jantung dia.
kita memberi satu dupa yang harum, dia bisa menikmati, detak jantungnya bisa berdebar-debar kalau mendengar kita puji-pujian. Ya, dia bisa tersanjung, bahkan dia bisa terlena ketika kita menyembah dia. Baru ketika kita sudah penuh dengan ini semua, baru kita bisa menghadap tabut perjanjian, yaitu kamar tidur Allah. Kamar tidur Allah itu enggak semua orang bisa masuk. Pasangan suami istri, enggak suka-suka orang masuk langsung masuk kamar tidur. Pasangan suami istri, ya, itu cuman mempelai Kristus yang bisa masuk situ. Nah, prosesnya untuk masuk ke sana, ini harus masuk dengan benar. Kita harus bawa salib. Kita harus bawa salib, kita harus pikul salib. Supaya melalui salib ini, baru kita bisa sampai ke Tuhan, di mana Tuhan tempat yang tertinggi bersama dengan Tuhan, ya, kesempurnaan. Nah, tapi waktu kita bertobat, kita dibaptis, di sini kita berperang. Berperangnya bukan lawan hewan, bukan lawan tumbuh-tumbuhan. Berperangnya sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Kita dari sorga, kira-kira mirip gak? Tuhan taruh benih dari sorga, kita ini taruh di dunia sebagai anak-anak Allah. Kalau kita melakukan firman dia. Nah, tugasnya harusnya sama. Tuhan jalan dulu, dia kasih mujizat, dia bagiin firman supaya orang bisa mengenal karya dia di salib. Nah, ketika kita ditaruh di dunia, kita harus menerjemahkan yang sama, karya salib Tuhan ini, untuk bawa orang masuk dalam pertobatan. Amin. Makanya gak mungkin, sama sekali mustahil kalau orang bilang bertobat tapi dia tidak pikul salib. Sangat mustahil. Jadi kalau kita bilang kita bertobat, kita harus tangkal diri, matiin daging. Nah, peperangan kita di sini, di mana kita harus mengasihi sesama. Ya, tunggu. Kita ini milik Tuhan, coba lihat di Roma 14 ayat 8. Ini saya baru ngalamin kayak Pak Ferdi, bulak-balik, ngomong di depan, totonya jawabnya di belakang, aduh terserah. Yang penting nyampe ya, saya percaya bukan saya ngatur, saya boleh bikin tapi Tuhan yang rubah, mau atas yang bawah duluan, yang bawah ke atas duluan terserah aja. Yang penting ngerti, amin. Oke. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Artinya kita milik Tuhan. Hidup mati kita, seperti Paulus bilang, adalah keuntungan. Keuntungannya kenapa? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, gak takut kalau mati kapan aja. Ya, tapi banyak orang pede, Tuhan panggil saya, capek Tuhan hidup sini. Kira-kira dia hidup untuk Tuhan gak? Itu kabur dari masalah. Ya, terus pedenya merasa kayak, wah gue udah pasti masuk surga. Nah, ini yang menakutkan orang-orang seperti ini. Minta cepat-cepat pulang ke rumah Tuhan karena sebenarnya bebannya terlalu berat. Ya, orang-orang yang seperti kayak begini tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau tidak benar-benar melakukan salibnya Tuhan. Makanya kalau kita pakai baju atau kita pakai aksesoris walaupun itu bentuknya baju atau apa, kalau selama ada salib harusnya kita bebannya berat loh bawa itu. Tanda kita menunjukkan pada dunia, aku lagi pikul salib, aku lagi pikul salib nih. Siapapun yang bersentuhan denganku bertobat. Amin. Jangan sampai kita pakai salib, tapi gak ada pertobatan dalam hidup kita, malu-maluin. Pakai salib, ya kayak waktu itu saya bilang ya, pakai baju rohani, masih ngebir. Pakai baju rohani, pergi ke night club. Pakai baju rohani, ngomong kita masih kotor. Orang habis ngomong, hah? Kasihlah sama manusia, sementara maki-maki. Terbalik semua ayatnya, nggak nyambung semua. Akhirnya kita jadi sandungan pakai, makanya kita bilang kalau kita berani pakai atribut-atribut kerajaan sorga. Atribut itu bukan berarti bendera atau apa, bukan. Atribut itu firman yang hidup. Firman yang hidup yang kita kenakan itu harus benar-benar menyatu dengan kita supaya ketika kita pakai
atribut-atribut yang berbau ke sorgawi, itu harus benar-benar bisa dirasakan orang. Makanya saya selalu punya keinginan ya, media, punya keinginan selalu. Kan Tuhan bilang firman Tuhan itu firman yang hidup, amin. Nah, kalau firman yang hidup, kita pasang nih ayat di punggung kita. Lagi naik kereta, kayak waktu itu ngomong ya, naik kereta. Orang kan suka bengong ya, kadang-kadang kita suka baca iseng gitu. Totonya dia pengen tahu, dia baca sampai selesai. Sadar nggak benih surgawi itu masuk ke orang itu? Kita sudah menabur, urusan Tuhan nanti memberi pertumbuhan. Ya, makanya pingin banget ketika kita pakai atribut-atribut itu, betul-betul kita juga sudah memikul salib itu. Ya, makanya saya bilang, kenapa saya nanya, kenapa saya Tuhan? Why me Lord? Karena Tuhan punya rencana indah buat kita. Tapi kalau kita tanya kenapa saya Tuhan, habis itu kita nolak-nolak. Jujur tadi saya nolak ya, saya bilang, Di, kamu masih simpen-simpen khotbah enggak? Jadi kalau saya nggak bisa berdiri, kamu aja yang khotbah ya. Tapi tadi waktu nubuatan Tuhan bilang, aku yang berperang, jangan takut. Saya bilang, waduh ini dia nih, ini kena gue. Nggak bisa berdiri, saya nangis tadi, saya bilang, iya Tuhan saya takut. Kenapa? Mimbar ini nggak main-main loh, kita ngomong kebenaran ada tanggung jawab besar loh. Jujur kalau mau bilang, saya belum layak sama sekali. Tapi terus Tuhan melayakkan saya untuk boleh menyampaikan. Puji Tuhan kalau saya punya kesempatan untuk bisa menyampaikan. Intinya cuma satu, jangan sampai kita cuma dengar abis itu yang enak-enak aja. Berubah dong, berubah benar-benar. Ya, saya cuma mau nyampein hubungan kita, antara kita dengan salib. Cuman itu, hari ini saya cuma mau ngomong kita dan salib, kita dan Tuhan. Untuk kita mau masuk ke dalam keintiman sama Tuhan, pikul salib, nggak ada yang lain. Oke. Coba lihat Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Berarti ketika kita masuk dalam baptisan, salah satunya ada dosa yang diampuni. Dosa-dosa yang kita pernah berbuat, ada pengampunan dosa itu. Prosesnya gimana? Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, prosesnya ada kematian daging. Makanya kenapa kita jor-joran kalau orang habis mau dilayan ketiga harus masuk proses baptisan yang benar. Karena apa? Kalau misalnya dia belum pernah, dia bilang, saya udah dari bayi udah pernah dibaptis. Maaf ya, kita udah tahu sendiri bahasanya. Percik itu rantiso, baptis itu baptiso atau dicelup atau keluar dari cairan ya Opa ya. Atau dari istilahnya dia diselamkan, dikuburkan. Nah, bagaimana bisa dibilang baptis? Ini kan bahasa aslinya ya. Kalau saya bilang meja adalah bangku, pasti ketawa orang. Udah tahu, minta dong itu mejanya tolong angkatin. Kita nunjuknya bangku. Nah, sama dengan baptisan, asli bahasa aslinya. Baptis itu baptiso, artinya diselamkan atau keluar dari satu cairan, ya, dikuburkan prosesnya. Nah, kalau rantiso dipercikan. Harusnya anak kecil waktu dia dari bikin, aku merantis, bukan membaptis. Anak kecil tidak mengerti pertobatan. Orang-orang yang berani ambil keputusan untuk masuk dalam pertobatan adalah orang-orang yang harus berkarya di dalam Tuhan. Ya, dia untuk bisa menyatu dengan Tuhan, dia harus masuk dalam proses kayu salib ini. Tanpa ada kayu salib, tidak mungkin ada pertobatan. Kalau kita bilang, saya udah bertobat, betul gak kamu sudah pikul salib? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan yang benar. Sudah gak kita benar-benar ikut iramanya Tuhan? Ya, oke. Kita kembali ke salib. Jadi prosesnya, kalau kita mau masuk ke
menjadi mempelai. Kita nggak ngomong lagi ya, cuman sekedar selamat. Kita udah nggak berlaku di sini. Kita udah terlalu banyak makan firman. Kalau kita Tuhan bilang kita jadi prajurit-prajurit Allah, target kita bukan sekedar selamat. Target kita menuju kemuliaan. Nah, artinya kalau masuk dalam menuju kemuliaan, kita harus masuk dengan salib. Tanpa salib nggak nyampe ke sana. Ingat ya, ada orang Korea yang bikin kartun ketika dia pikul salib, kayaknya dia rasa berat sekali. Dia rasa berat sekali. Tapi kemudian akhirnya dia bilang, supaya ringan, dia potong tuh kayunya, biar nggak terlalu berat. Dia ngakalin Tuhan, salibnya nyicil ya Tuhan, dia potong. Yang lain tertati-tati, tapi tetap dia jalan. Sampai di penghujung penyeberangan, nah istilahnya ini udah penghujung, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Yang lain, yang tertati-tati, yang lelah, mereka punya salib nyampe untuk nyebrang ke jurang. Sementara dia yang potong, ketika dia mongkur, dia nyesel, kenapa? Salibnya nggak nyampe untuk nyebrang. Ya, kalau kita cuman pakai otak kita memikul salibnya, kita nggak akan sampai tujuan. Tapi kalau kita, walaupun kita lelah, kita berperang, tapi dia panglima kita kok, kita nggak akan sampai jatuh tergeletak. Asal kita ikut terus derap langkah dia, irama dia, semua gerak-gerik dia kita ikuti. Percaya deh, salib itu tidak menjadi beban buat kita. Karena apa? Pada dasarnya kan dia udah nyelesain di Via Dolorosa, dia udah jalan. Ya, siapa orang yang mikul? Simon dari Kirene, ya, dia cuma ambil sebagian kecil. Artinya Tuhan cuma mau bilang, nih, aku kasih beban kamu sedikit untuk nyampe menyelesaikannya. Walaupun gak sampai, tetap aja Tuhan mesti dipaku. Dia cuma ambil sedikit aja langkahnya. Tapi kebesaran Tuhan, dia menyelesaikan dengan sempurna loh. Lihat waktu dia menyelesaikan dengan sempurna. Ketika orang menyalibkan dia, apa ucapan Tuhan di kayu salib yang terakhir? Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru terakhirnya dengan kesempurnaan dia bilang, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Sudah selesai. Artinya dia menang atas semua yang menghalangi dia untuk tidak bisa menyelesaikan. Ya. Nah kita baru disakitin sedikit, gak punya salib. Tapi kita mengikut, aku jor-joran untuk Tuhan, aku mau mati bagi Tuhan. Baru disakitin aja udah kalah. Ya, puji Tuhan waktu Pak Ferdi dicobai dengan jengkol. Ya, dipakein kalung, betul gak? Benar dia gak suka makan jengkol, tapi bukan berarti dia harus kalah dengan situasi jengkol dan pete itu. Dia tetap masih bisa pakai, dia tetap masih bisa sukacita jadi berkat buat orang. Jangan sampai dia pakai, gak mau. Ya, jadi sandungan gak? Kalau perkara jengkol aja kita udah kalah, terus kita mau bilang perkara-perkara yang besar, badai yang besar aku bisa lalui, badai yang kecil, gelombang kecil aja udah nggak kuat, mabok, betul? Ya, takarannya banyak sebenarnya kita lihat ya. Makanya kita di sini aja perkara-perkara kecil. Sebenarnya kita banyak contoh di sini ya, dimana kayak tadi saya bilang, kalau kita lihat orang datang terlambat atau gimana, bisa nggak kita nyingkir supaya dia nggak usah masuk-masuk? Enggak, gue maunya di sini enak. Ya anak-anak muda, kalau ada yang tua, kasih tempat dong buat yang tua. Ngalah. Aduh, tapi gue kan kedinginan kalau di sini. Ya biarin aja, itu upah kamu. Itu harga yang kamu harus bayar untuk orang lain bisa menikmati firman Tuhan. Jangan sampai kita cuma mau, gue mau di sini. Aduh, nggak enak banget. Ya, makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu banyak loh di sini, punya anak-anak. Kalau ada hal-hal kecil, anak-anak, kita harus jadi orang tua bagi mereka semua. Jangan cuma nganggap ini anak gue, ini anak gue. Kita semua ini dipakai sama Tuhan menjadi satu keluarga. Artinya kalau kita di sini tetapkan menjadi satu keluarga, anak lu anak gue anak lu. Jangan ini anak gue anak lu. Ya. Kalau misalnya ada orang tua yang bawel di sini, itu orang tua kita loh.
Walaupun emak gue aja gak kayak begitu, dia bawel banget. Biarin aja, tapi dia keluarga kita. Dia mau bawel mau enggak, dengar-dengaran aja. Ntar satu hari kalau kita pernah bisa jadi tua juga loh. Kita gak tahu kalau kita lebih bawel dari dia, kita gak tahu. Tapi ya persilahkan mereka untuk menjadi sukacita buat kita. Anggap aja biarlah seperti radio rusak tapi menyenangkan kuping. Kita bisa istilahnya gini loh, tergantung kita menangkapinya. Kalau dia lagi istilahnya lagi gak enak gitu, kita anggap aja kita bilang, oh tapi itu musik yang indah buat gue, biarin aja dah. Lu mau ngomong apa, gue yang penting senyum terus. Amin. Jangan sampai kita selalu maunya kita aja. Gue maunya enak, gue maunya begini, gue maunya begitu. Adakah salib di dalam kita? Ya. Oke. Ini tanda salib. Tanda salib dalam hidup kita, coba buka di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, terus? Oke. Oh, sorry. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Oke. Seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, tidak ada hukum lain yang terutama dari kedua hukum ini. Artinya, lihat ya, ini bicara salib loh. Benar nggak? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang ke kanan ke kiri. Dan hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita mau kasihi Tuhan, kita harus lewat ini dulu. Gak mungkin kita bablas, gak bisa lewat itu. Gak mungkin kita keluar dulu muter baru masuk ke sana. Gak mungkin. Ya benar ya Pak Yogo ya. Jadi kita gak bisa keluar dari salib. Kalau kita keluar, kita gak masuk lagi. Kita keluar dari kemah suci. Artinya di luar kemah suci ya neraka. Betul nggak? Kita nggak bisa motong jalan. Kalau kita mau berjumpa sama Tuhan, kita harus menang dengan sesama kita. Nah, berbuahnya seperti apa? Berbuahnya salah satunya, kita diuji di tengah-tengah dunia ini. Kita bersentuhan dengan sesama kita, bagaimana caranya kita menyelesaikan perang itu dengan benar. Kenapa? Tugas kita sama seperti Tuhan, misi dia menyelamatkan. Nah, kita dikasih supaya berbuah-buah orang lain bisa menikmati. Tapi banyak orang menuntut buah orang lain. Lu berubah. Padahal kita sendiri buahnya lagi busuk. Buah kita aja lagi gak bisa dinikmatin sama Tuhan. Tapi kita ngarep buah orang lain, kita dorong orang lain. Ingat ya saudara, kalau kita mau benar-benar dinikmati sama Tuhan, kita gak mungkin bisa nginjil orang tanpa salib, nomor satu. Kita gak mungkin bisa nginjilin orang tanpa berbuah yang bisa dinikmatin orang. Amin. Makanya Tuhan selalu nunjuk, kalau kamu orang lain lakukan bagimu, lakukan terlebih dahulu. Bertobat dulu. Ketika kita bertobat, kita menghasilkan buah, baru buah itu kita bisa kasih orang lain. Nih, kan seperti khotbah saya pernah ya waktu itu ya. Nih, makan nih buah enak. Tapi kita mau jejelin ke orang, bertobat lu, bikin sandungan tiap hari. Padahal kita ngomong, kita nunjuk, pernah gak sih? Makanya saya selalu bilang, kenapa saya? Kenapa saya Tuhan? Semuanya kembali ke kita. Jangan lihat ke orang lain. Kalau mau apa-apa jangan lihat orang lain. Tuhan lagi berbicara sama kita secara pribadi. Ya, kalau hari ini kita datang, kita masing-masing. Nanti tiba-tiba kalau Tuhan datang, sangkakala bunyi, gak semuanya diangkat. Kalau kita gak benar-benar dalam Tuhan, gak berbuah di dalam Tuhan. Tapi kita semua yang dipilih ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Dia. Supaya kita bisa melakukan firman dengan benar. Dan kita menjadi terang bagi orang-orang yang membutuhkan terang itu. Bagaimana bisa kita lagi dalam kegelapan, terus mau menerangi orang. Kita sendiri lagi gelap.
Tapi kita bilang, aku mau menyalakan pelitamu. Gak mungkin. Pelita itu harus dari kita sendiri, besarkan dulu. Besarkan firman itu di dalam kita. Lakukan firman itu. Ketika firman itu besar di dalam kita, seperti Paulus bilang, adalah hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, ketika pelita itu besar, kita datang nih ke tempat-tempat di mana sumbu yang padam. Ya, ketika kita nyampe di sana, api kita lagi berkobar-kobar, sumbu itu tersulut. Satu-satu sumbu itu tersulut di lingkungan kita. Nah, yang tersulut itu mulai hidup sumbu-sumbunya. Kita membawa terang bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Baru dari jauh kita mulai berdoa supaya api itu bisa membesar. Kan bagian Tuhan bilang gini, bagianmu hanya menabur, aku memberi pertumbuhan. Menabur dengan apa? Besarkan kapasitas kuasa Allah di dalam kita, baru kita bisa memberikan kuasa itu kepada orang lain yang ada di dalam kita. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Karena apa? Karena kita yang membawa terang itu. Karena Tuhan memberi terang di dalam kita karena kita melakukannya. Oke. Makanya sebenarnya saya bingung, banyak tadi malam saya nanya sama Ferdi, sampai khusus saya bilang, dia yang mana yang akhirnya ya mesti ngomong gini gitu. Tapi baru buka depan udah ke belakang saya nggak ngerti. Terserah, makanya saya lagi cari-cari mana yang gue bisa masukin lagi. Tapi enggak ya, saya percaya Tuhan itu enggak pernah salah. Jadi saya kembali lagi ke salib. Gini loh prosesnya. Ketika kita bawa salib, kita masuk nih melangkah dalam pertobatan. Amin. Kita dibaptis, kita mulai masuk. Nah di sini kita dimurnikan, kita masuk dalam peperangan. Ketika kita masuk dalam peperangan, firman harus kuat. Ketika kita masuk dalam peperangan, ada pengorbanan untuk sesama, untuk Tuhan. Makanya ini kedua firman ini semuanya berbicara mengenai salib kan. Tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang utama daripada kedua hukum ini. Kedua hukum ini adalah bicara salib. Tuhan cuma bicara manusia, bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan. Artinya kita ditaruh sama Tuhan ke dunia untuk maksud misi tertentu yang Tuhan kasih. Untuk membawa jiwa-jiwa kembali ke dalam kerajaannya. Gimana caranya? Melalui salib kita bisa kasih orang lain untuk pikul salib Tuhan juga. Tapi harus benar, kalau kita kasih salibnya kayak tadi, sembarangan, gak mungkin kita bawa sama-sama terhilang. Gelap sama gelap ya gak mungkin bisa jadi terang. Gelap ya jadi gelap. Ya, kita masuk, kita berperang. Nah, ini firman, kalau kita masuk di dalam ruang kudus, ketika kita dimurnikan, gak ada firman. Makanya saya bilang, bagaimana kamu bisa mengaku kamu menjadi warga kerajaan sorga, kalau firman aja gak kuat, itu satu. Bagaimana kamu bisa masuk dalam kerajaan sorga, kalau menyembah aja gak kuat. Banyak kan kita dengar di sini, aduh gue gak kuat, lama banget. Nah kita selama-lamanya di sorga. Kalau gitu ya udah dah, kita gak kuat di sorga, neraka aja dipilih. Kenapa dia gak kuat? Tapi kita bisa-bisa yang ngaku, gue kerajaan sorga, gue orang sorga. Ya, lebih nikmat ngomongin orang daripada ngomongin firman. Ah so fanatik lo ngomongnya kayak begitu Tuhan terus. Ntar, yang ngomong-ngomong kayak begini ntar, ngerasain ketika sangkakala bunyi. Kita akan ada pembuktian, mana yang betul, mana yang tidak. Tapi nyesal sendiri loh kalau kita gak respon. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi badai yang besar. Kan ada kan nubuatan kemarin, kita akan masuk pada badai yang besar. Nah kalau gelombang kecil aja kita udah kalah, itu kayak tadi saya bilang. Sama petai jengkol aja kalau kalah. Terus kita mau bilang kita mau masuk badai besar. Sama sesama aja kita masih kepahitan, terus kita bilang mau masuk badai besar. Mustahil. Ya, harus ada firman yang kuat supaya itu kamu bisa mengalahkan musuh. Kedua, harus ada pengorbanan. Sudah ada belum pengorbanan di sini bagi sesama? Amin. Gue nebeng dong, rumah gue di sini. Biarlah muter sedikit. Malas jauh
Kalau naik sama dia bawel banget, gak enak. Pengorbanan loh. Kadangkala bisa aja dilema. Tuhan pakai kita terus ditaruh orang-orang yang ikut kita juga bisa jadi sandungan. Tapi bisa gak kita tetap nganggep inilah karya Tuhan di mana kita kasih kesempatan, itu pelayanan loh. Itu pelayanan, bicara pelayanan. Kita peduli satu sama lain. Jadi kalau ada motor yang bangkunya kosong, lihat nih kalau ada jemaat yang jalan, mau di mana anternya? Ya, kadang mobil kita masih lega banget. Orang udah kehujanan, lagi nunggu-nunggu, nggak ada yang ngajak. Terus mau ngomong badai besar, mau ngomong pengorbanan, mau ngomong masuk surga. Bohong. Amin. Ya, jadi kalau pulang nanti lihat ada yang jalan kaki, kita mulai lihat di belakang. Tempat gue masih ada nih satu orang. Kalau motor, jangan juga nekat. Bangku cuma untuk satu orang, bertiga goncengan. Tapi dalam nama Yesus penyertaan Tuhan. Ya, lain anak kecil ya, kalau orang gede agak-agak takut juga. Tapi tetap Tuhan lihat ada hati. Ya, Tuhan bisa aja menyertai, ada hati. Oke, itu perkara kecil loh. Ini nanti nih kalau keluar nih, ada sampah di depan, cuek-cuek, ngeliat sampah, ntar juga yang paling terakhir yang ambil. Itu kerjaannya Ardi tuh, nanti kalau yang kotor-kotor mungut, Ardi, Heni, nyikat-nyikat tuh. Yang lain cuma jatuh-jatuhin kotoran. Ngangkat kagak mau, ngotorin iya. Terus bilang, aku anak kerajaan sorga, aku dipilih. Dipilih tapi ngerusak. Betul gak sih? Kalau kita dipilih, jangan merusak. Kalau kita dipilih, jadi berkat. Kalau kita punya anak, kita adalah orang tua semua. Jangan itu anak gua, anak elu. Anak kita semua. Kalau kita lihat di sini ada orang tua, hormati dia sebagai orang tua kita. Bukan orang tua, oh orang tua gue di rumah baik-baik aja. Itu bukan mak gue. Itu bukan bapak gue. Kita harus ngerawat mereka juga. Mereka begitu banyak juga punya doa-doa buat kita. Walaupun kita bukan keluarga, kita nggak tahu di sini punya hati masing-masing, ya. Tapi dalam tersembunyi mereka juga menyuarakan untuk berdoa bagi kita. Kalau kita kuat sampai hari ini, karena ada doa-doa kita semua di sini, ya. Doakan juga Opa. Tuhan, kuatkan dia terus, supaya terus Tuhan pakai maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Saya setuju sama Opa, kalau ada satu lagu ya Opa ya. Kalau orang bilang, apa Opa? Yang lagu, hidup ini adalah kesempatan, amin, itu ungkapan hati. Tapi jangan sampai kita yang menentukan kalau kita sudah tidak bisa lagi. Tidak pernah Tuhan bilang mengalah, menyerah. Saya nggak salah juga itu lagu, cuman buat saya sendiri, saya cuman bilang gini, mau sampai kita gimana pun jangan pernah menyerah. Kalau hidup itu kesempatan, iya amin. Tapi bukan berarti kalau saya sudah tidak bisa, itu kan kita yang punya tentuin. Tapi Tuhan bilang kamu bisa, sampai kapanpun kamu bisa. Ya, tapi bukan berarti salah, itu ungkapan hati. Dia punya kerinduan supaya dia bisa berkarya. Satu hari Tuhan bisa menikmati karya dia. Tapi kita yang punya iman harus berkata berbeda. Sekalipun tubuh habis lenyap, ya istilahnya kita sampai titik darah penghabisan, tetap kita bisa melakukan untuk Tuhan. Karena kita tidak pernah diizinkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita, sekalipun tua. Tapi kita lihat sekarang contohnya, Opa boleh usia segini, tapi dia jadi berkat buat kita. Ya, jangan sampai anak-anak muda sekarang main masuk aja, kagak ada shalom, kagak ada apa, main masuk aja terobos. Saya masih pernah ingetin di sini ya, kalau shalom tatap, kita memberkati, jangan shalom, iya. Ini salaman, mukanya ke sana. Kalau orang yang masih ngerti, oke, ngerti. Tapi kalau orang yang enggak, pikir, nih salaman ke gue, muka kemana, tangan kemana. Terus habis itu dia gak merasakan. Ya, mulai dari perkara kecil, shalom, tatap mukanya. Jangan sampai ngelengos. Ya, ini pengorbanan loh, semua ini pengorbanan. Oke, kita masuk. Hah, udah lewat?
Oh Tuhan, oke. Saya sampai mau nyanyi, oh Tuhan pakailah hidupku. Oke, ya, oke. Mezbah ukupan, jangan meninggalkan persekutuan sama Tuhan. Tuhan senang disembah. Makanya posisinya taruh di sebelah jantungnya Tuhan. Supaya dia bisa mendengarkan puji-pujian kita, penyembahan kita. Detak jantung dia bisa berdebar-debar, mendengarkan semua yang indah yang kita berikan bagi dia. Ya, baru kalau ini semua komplit, kita berjumpa dengan Tuhan. Ibarat gini loh, yang terakhir, saya kasih gambaran ya salib. Kita sama-sama ngayal sedikit ya. Ketika kita bawa salib, kita masuk jalan, terus kita jalan, kita lagi bawa salib nih. Kita lewatin ini semua. Kita berhasil lewatin di sini. Kita menang berperang. Ketika kita berjumpa sama Tuhan, nih kita lagi nyocok ini. Salib yang kita sama salib Tuhan. Plek. Tiba-tiba kok pas banget ya waktu kita udah sampai di kepala. Kok kanan kirinya presisi? Karena nggak mungkin, kalau nggak presisi kita nggak mungkin bisa masuk ke Tuhan. Tapi kalau presisi, Tuhan bilang sempurna, kamu mengerjakannya dengan sempurna. Ini yang kita dibilang, kita adalah benar-benar mempelainya yang kudus. Segambar dengan dia dan kita mengerjakan sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau berperang, jangan sembarangan. Amin. Amin.